Amatir. Penjagaan macam apa ini? Hah? Lemah sekali. Sepertinya kita datang di saat yang tepat, Bos. Para penjaga yang lain sedang olahraga. Bodoh. Bodoh sekali mereka. Yang jelas, saya hanya ingin supaya Vino ditemukan. Temukan sekarang. Situasi aman, Bu. Bagus kalau sudah aman. Sekarang Ibu bisa istirahat. Siapa ya? Annabella. Ada apa? Enggak ada apa-apa, Bu. Aman, Bu, aman. Kata kamu situasinya aman? Ya, aman, Bu. Oke, kalau gitu saya udah bisa istirahat. Tapi tolong kamu update perkembangan masalah tanah tersebut. Ya, bisa? Baik, Bu. Segera saya kirim. Oke. Siapa ya? Saya yakin banget tadi ada orang. Ini pasti si Bimo. Dia mau lihat wajah saya sebelum dia tidur supaya nanti saya hadir di dalam mimpi dia. Ternyata si Bimo menyimpan rasa sama saya. Gak bisa tidur lagi gue. Kamu itu lucu banget sih, Res. Gue emang gak salah pilih cewek. Lo itu emang cantik banget, Res. Bukan cuma wajah lo aja yang cantik, tapi hati lo juga cantik. Gak dandan aja lo udah cantik kayak gini. Apalagi kalau lo dandan ya. Wah, nampol banget cantiknya. Gimana caranya ya, Res? Biar gue bisa terus sama lo. Pokoknya gue harus bisa ngeliat Laras di panggung Putri Kampus. Ya, gue harus jadi saksi di saat dia menang nanti. Alhamdulillah, gue bisa dapetin info isu-isu terkini lewat internetan di warnet. Lumayan banget nih nambah pengetahuan umum. Gue jadi lebih up to date juga. Semoga bisa bermanfaat buat di final nanti. Laras? Loh. Dar? Lo kenapa? Kok lo bisa tahu gue ada di sini? Iya, tadi bokap lo yang bilang lo lagi di warnet. Gue kira lo kenapa-napa. Untungnya lo baik-baik aja sih. Iya,
Emangnya gue kenapa? Iya, jadi tadi pas di kampus Reza cerita sama gue kalau lo lagi bonceng berdua naik motor sama Mbak Lastri. Oh, yang gue naik motor sama Mbak Lastri itu sebenarnya gue lagi nyobain motor baru adiknya Mbak Lastri. Ya, itu doang kok. Tunggu Res, gue belum selesai. Jadi tadi pas lo lagi naik motor, ada yang ngikutin lo dari belakang. Masa sih? Reza yakin, mungkin dia salah lihat kali. Iya. Itu kebetulan aja kali, Dar. Ya, kendaraan kan di jalanan raya banyak. Jadi kayaknya nggak mungkin lah ngikutin gue. Kisah cinta kita emang rumit, Ras. Awalnya gue benci banget sama lo. Tapi sekarang gue jatuh cinta sama lo. Ternyata bener ya kata orang-orang, kita nggak boleh terlalu membenci seseorang. Ntar ujung-ujungnya jadi cinta. Benci. Benar-benar cinta. Iya sih Ras, mungkin lo bener. Cuma kebetulan aja. Mungkin gue aja yang kelewat parno. Maaf ya Ras, udah bikin lo kepikiran. Ya udah kalau gitu, gue anterin lo pulang ya sekarang. Tapi Dar, kayaknya bener deh omongan lo. Maksudnya ya gue harus lebih hati-hati aja. Karena gue sama Vino tuh terakhir abis kena masalah gitu. Masalah? Iya Dar, jadi waktu itu ada sekelompok orang yang tiba-tiba aja nyerang gue sama Vino gitu. Tapi masa iya sih mereka? Kalau bener mereka, ancaman mereka waktu itu? Enggak lah, nggak mungkin. Masa iya mereka kayak gitu tiba-tiba? Gue nggak boleh berpikir negatif dulu. Beneran Ras? Kok lo nggak pernah cerita sih sama gue? Maaf ya Dar, gue bukannya bermaksud buat gak cerita sama lo, tapi gue cuma nggak mau lo khawatir doang. Tapi gue jadi kepikiran sama Vino deh. Kamu serahkan ini sama Rani Adijaya. Dan mereka akan mengantar kamu ke tempat waktu kamu diambil. Ingat pesan saya. Jauhi keluarga Rani Adijaya. Saya nggak main-main. Enggak. Ini artinya Vino lagi dalam bahaya. Serius Ras? Terus kita harus ngapain dong? Telepon polisi? Bentar. Sebelum telepon polisi, kita mendingan telepon Vino dulu. Dar, gue boleh nggak pinjem telepon lo bentar? Gue mau hubungi Vino. Darah. Tumben banget Dar nelfon. Halo Dar. Vin, ini aku Laras. Vin, kamu gimana sekarang keadaannya? Kamu baik-baik aja kan? Kamu hati-hati ya di sana. Laras. Aku harus hati-hati. Maksud kamu apa, Ras? Udah, pokoknya kamu harus hati-hati, oke? Kamu harus tetap waspada di sana. Waspada? Mau apa lagi sih kalian? Astagfirullah, Vino. Sorry, Ras.
Bagaimana, Mas? Kamu nggak apa-apa? Gua nggak apa-apa, Bim. Kok mati? Kok mati teleponnya? Dar gimana nih Dar? Vino kenapa? Gue juga nggak tahu, Ras. Kayak Vino diserang deh. Itu di luar ribut banget sih. Ada apa ya? Annabella tahu. Ini pasti kerjaannya si Bimo. Malam-malam begini dia ngajarin Tuan Vino fighting. Asisten nggak bener, nggak tahu situasi dan kondisi. Udah tahu Tuan Vino masih sakit, disuruh latihan berantem. Tar dulu. Mendingan Annabella rekam supaya jadi bebe. Barang bukti untuk Bu Rani. Siapa tahu aja mantan asisten itu didepak lagi. Yes, Annabella harus menjaga keluarga Adijaya dari mantan asisten sejenis Bimo. Tuan, Bimo. Mana penjagaan super ketat yang kamu janjikan itu? Hah? Kita kebobolan. Lihat Mas Vino. Dia hampir saja menjadi korban. Saya permisi sebentar. Ada-ada aja itu orang. Halo Norman, tolong kamu perketat semua penjagaan, termasuk pintu dan jendela. Kamu harus cek ulang lagi. Jangan ada satupun yang meninggalkan posnya masing-masing. Paham kalian? Oke, bagus. Dar, kita harus gimana nih sekarang? Apa perlu gue telepon Leon, Ras? Iya, boleh. Pak Bimo, Ras. Angkat dah. Halo, Pak Bimo. Halo Mbak Dara, saya mau mengabarin. Oh iya, Pak. Tadi itu kenapa ya, Pak? Tidak ada terjadi apa-apa Mbak. Mas Vino dalam keadaan baik-baik saja. Tadi Mas Vino nggak bisa dihubungin karena Mas Vino sama Bu Rani sekarang. Oke. Iya, makasih banyak ya Pak Bimo udah ngabarin. Nanti kalau ada kabar selanjutnya tolong telepon saya lagi. Oke. Untungnya Dar, gue lega banget ya ampun. Makasih ya Dar. Untung ya tadi lo ngingetin gue. Coba kalau lo nggak ngingetin gue, mungkin gue nggak akan hubungin Vino dan Vino bisa aja sekarang lagi dalam bahaya. Ya ampun, Ras. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Itu kan udah bagian dari tugas gue sebagai sahabat lo. Gue lega banget sekarang Dar. Gue ngerasa bersalah banget. Ini semua gara-gara gue. Gue yakin banget deh. Pasti mafia-mafia itu semua tahu alamatnya Vino gara-gara mereka ngikutin gue. Gara-gara gue lagi. Laras. Apa Dar? Lo tuh beneran cinta ya sama Vino? Udah, Ras. Lo gak usah kasih tahu gue aja, gue udah tahu kok. Lo gak usah pura-pura lagi. Gue kan paling jago kalau ciriin orang lagi jatuh cinta. Apaan sih Dar? Makasih ya. Foto di sini yuk. Oh, susah banget sih diajak foto, ngalahin artis aja. Di sini. Jangan deh, Soy. Pakai handphone aja. HP. Ah, enggak deh. Nanti lo sesek lagi. Udah foto di sini aja. Aduh, Sonya. Aku tuh nggak biasa foto-foto kayak gini. Apalagi harus masuk kotak kayak gini, kayak mau sulap aja. Aduh, Za. Norak banget sih. Lo tuh jadi orang kaku banget deh. Pantes aja nggak ada yang mau sama lo. Enggak, bukan gitu maksud gue. Bukan berarti lo
Lo nggak laku juga kok. Kamu malah makin diperjelas. Ya lo tuh emang cupu. Tapi lo ganteng kok. Apa? Aku nggak salah dengar. Ah udah deh, sengaja ya lo biar gue puji ulang. Pokoknya lo inget ya, nanti di dalam gaya lo nggak boleh kaku. Jangan kayak foto buku nikah. Ayo cepetan. Sini Za, ayo lihat situ. Za, ih lo tuh mau foto buat buku nikah ya? Atau buat KTP? Aduh, Sonya. Beneran. Aku tuh baru pertama kali foto kayak gini. Tadi kan aku udah bilang sama kamu. Lo gak pernah foto box? Enggak. Ya ampun, gue kira lo tuh malu-malu doang tau nggak? Emang lo tinggal di mana sih? Di hutan ya? Tinggalin zaman banget. Enggak juga sih. Cuma di deket rumahku emang kayak ada hutan kecil-kecil gitu, ya. Ih Reza, udah deh sekarang ikutin gue ya. Gini. Lo tuh mau kampanye ya? Kaku banget sih. Jadi aneh ya kalau yang gayain. Aduh, salah lagi. Tadi katanya aku suruh kayak gitu. Ya, yang gemes-gemes romantis gitu bisa gak sih? Oh, itu. Kamu bilang dong dari tadi. Gemes-gemes tuh kayak gimana? Ikutin gue, lihat nih. Nih, pokoknya Bianca mau shopping. Bianca bete banget nih sama si Laras. Iya sayang, kalau kamu mau kamu bisa belanja sepuasnya. Yang penting kamu harus tepatin janji kamu ya. Kamu harus bisa kalahin Laras. Kenapa, Bi? Enggak, Mi. Oh ya, Mi. Bianca boleh ke teman Bianca sebentar gak? Sebentar aja. Oke sayang, no problem. Ya udah. Bi, itu tuh Sonya. Kenapa kamu nggak ngajakin barengan aja sih? Mami juga kayaknya baru lihat itu. Itu pacara Sonya ya, Bi? Iya. Nggak tahu, Mi. Makanya ini Bianca pengen nanya. Bentar ya, Mi. Tapi kamu janji ya, jangan lama-lama. Karena besok itu kamu harus bangun pagi, jadi harus kelihatan fresh dan fit. Iya, Mi. Bianca janji. Udah, Bianca duluan ya, Mi. Iya, sayang. Apa sih, Za? Muka lo tuh masih kayak orang jual kasihan gini. Sonya, itu aku udah maksimal loh. Tetep aja kaku. Lo tuh ngerti gak sih? Gue bilang fun. Fun tapi romantis. Biar bokap gue percaya. Ini mah senyumnya maksa banget. Terus aku harus senyum kayak gimana? Ini. Ini. Sini gue ajarin. Nih. Gini. Lo lemesin aja. Senyum aja natural. Jangan dipaksa. Kan gue bilang lemesin. Ini kenapa malah jadi kaku semua ototnya? Kenapa? Sesek lagi? Enggak. Aku nggak sesek kok. Cuma aku ngerasain aja kamu pegang pipi aku. Aku juga susah jelasinnya gimana. Tapi kamu tenang aja. Aku janji. Aku bakal jadi orang yang nggak kaku. Ya. Nah gitu dong. Kan buat lo juga. Lo kenapa? Sesek lagi? Enggak. Cuma aku ngerasa ada yang aneh aja. Pakai pegang-pegangan pipi kayak gitu. Serasa dunia milik berdua ya. Ngapain lo di sini? Suka-suka gue lah. Ini kan tempat umum.
Mau gue yang dateng kek, Leon sama Dara yang dateng kek, terserah dong. Ayo Sonya, kita pergi aja yuk. Kamu gak usah dengerin apa kata dia. Gak, Za. Gue harus bikin perhitungan sama si Ratu Nyinyir ini. Gih, sana pergi. Lo juga gak penting di hidup gue. Gak ada artinya lo. Heh, gue bilangin ya sama lo. Terus menurut lo penting buat gue? Enggak tuh, sorry. Gue juga gak butuh lo. Lo sama Laras itu sama-sama gak penting di hidup gue. Tolong jaga omongan lo ya. Jangan sama-samain gue sama Laras. Lo gak tahu lo lagi ngomong sama siapa, ha? Calon putri kampus. Gue bilangin ya sama lo, mendingan lo cabut kata-kata lo yang tadi atau lo bakalan nyesel. I know, tapi Laras ikutan juga kan? Dan gue yakin Laras bakal ngalahin lo di sana nanti. Yakin banget lo. Lo peramal. Gue gak bakalan biarin Laras menang dari gue. Lihat aja. Whatever, Putri Nyinyir. Aza. Ih! Songong banget sih si Sonya. Lihat aja ya. Kalau gue udah jadi putri kampus, gue gak bakalan mau bergaul sama lo. Cuma gue yang penampilannya kayak gini doang. Yang lain pada cantik-cantik banget. Mana mungkin gue bisa menang? Lo ngerasa gak pede ya, Ras? Iya, Claudia. Lo gak perlu gak pede gitu kali, Ras. Semua orang yang ada di sini kan punya kelebihannya masing-masing. Ya, jadi semua orang yang ada di sini punya chance untuk menang kok. Iya juga sih. Makasih ya, Claudia. Iya, Ras. Kan kita harus saling support. Semangat! Jadi kayak gini dong nih lawan-lawan gue. Aduh, kasihan deh ya. Mendingan kalian pada pulang aja nih. Nyapa-nyapain kalian doang. Ini lagi si Kuman. Gak tahu diri banget. Udah gak cantik, gak fashionable. Lo tuh berharap menang dari mananya sih? Gak punya kaca lo ya? Mau gue beliin? Bianca, katanya kontes ini kan bukan cuma sekedar kontes kecantikan, tapi kontes... Kontes apa? Kontes adu miskin. Kalau itu ya gue nyerah, lo lah pasti yang menang. Hai guys, ini gue mau ngasih sama barang. Apaan sih nih? Oke guys, gue mau ngasih tau kalian kalau pemilihan putri kampus tahun ini temanya lebih beda, yaitu pengetahuan, bukan fashion show. Dan juga standar putri kampus tahun ini itu udah diubah. Jadi siapa yang paling cerdas, bukan yang paling cantik. Terus maksudnya? Gue sama si Kuman dapet kertas yang warnanya sama tuh apa? Ya berarti lo dan Laras jadi satu tim. Kalian berdua adalah tim putih. Dan yang paling penting, kalian harus kerja sama satu sama lain untuk ngalahin tim merah di acara nanti. Oke? What? Enggak. Big no, gue nggak mau setim sama si Laras. Gue nggak mau tahu ya. Pokoknya ini harus diacak ulang. Bi, sorry banget. Tapi ini udah gak bisa, ini udah ketentuan panitia. Ya tapi gue nggak mau, pokoknya whatever. Gue nggak mau setim sama dia. Aduh Bi, kalau misalkan lo keberatan, sebenarnya masalah gampang kok. Lo tinggal ngundurin diri aja dari kontes ini. Make it simple lah Bi. Lo gimana Ras? Kalau gue sih nggak masalah kok. Sama siapapun juga nggak apa-apa. Toh juga udah ditentuin sama panitia kan. Good, ini yang gue suka dari lo. Oke guys, kalian kan sekarang udah megang kertas masing-masing. Dan gue minta kalian siap-siap untuk masuk ke ruang panitia. Nanti di dalam sana kalian bakal diarahin tentang rules dan ketentuan lainnya. Oke, come on.
Ras, sebenarnya gue agak gimana ya, kayak perpose tahun ini tuh lebih jauh beda aja gitu sama tahun yang lalu. Oh ya? Malah menurut gue bagus dong. Jadi kita nggak terlalu banyak buang-buang uang. Bener-bener. Yaudah yuk. Yuk. Ih, apes banget sih gue. Kenapa coba harus setim sama si Kuman kayak gitu? Oke girls, sekarang kita mulai aja ya. Di sini sudah ada 3 juri. Dan kalian pasti udah pada tahu dong dosen ekonomi kita, yaitu Pak Demian. Dan dosen sosial kita, Ibu Susi. Dan dosen ketiga kita, psikolog terkenal dan pemerhati lingkungan, tokoh pendidikan, Bapak Putra Simanjuntak. Anyway guys, event kali ini dihadiri juga oleh Bapak Rektor dan Bapak Dekan dari kampus kita, Palm University. Oke, sekarang saya minta perwakilan tiap grup untuk maju dan ambil kotak di depan saya. Lo aja, Ras. Gue nih. Ya udah deh. Jadi si Bianca sih? Kita milihnya Laras. Kok jadi si Bianca sih? Kita kan milihnya Laras. Udah nggak apa-apa kok. Lagian juga gue nggak masalah kalau misalnya Bianca yang ngambil, justru lebih bagus kan. Jadi dia bisa liatin isi kotaknya apa. Ada uang 5 juta. Coba lo bacain Debbie. Terus kasih tau infonya sama bacain apaan tugasnya. Ini kontes apaan sih? Gak ada catwalk, gak ada lomba adu kecantikan. Malah kayak ginian. Tugas kayak gini apaan coba? Ya udah kalau gitu sini deh biar gue baca. Nih. Keren banget lo dapet tugas. Ini banyak loh tugasnya dan kita juga harus mulai bagi-bagi tugas dari sekarang. Asal lo tahu ya Kuman, kita tuh tetap musuh bebuyutan. Bi, lo mau kemana? Ke toilet aja nggak boleh. Percuma dong. Gue udah pakai baju bagus kayak gini, udah ngutek, udah pakai tas mahal. Bukannya lomba ketok malah tes kepintaran. Jelas banget. Ada Bianca di sini. Bukannya lagi ada acara putri kampus. Oh, lo dikeluarin ya dari acara. So sad. Loh, kok diem sih? Kenapa? Bingung ya mau jawab apa? Ya udah, gue kasih waktu lo buat mikir. Terus gue dandan aja deh sambil nungguin lo. Rasain tuh. Itu akibatnya karena lo udah berani ngeledekin putri kampus tahun ini. Calon, bukan putri. Ya. Terserah deh ya. Tuh, urusin lipstick lo. Bye, badut. Pasti menang. Semangat. Makasih ya. Makasih ya.
Tapi tadi sih kita semua udah sepakat kalau kita nggak mau mikirin menang atau kalah. Yang paling penting kita usahain semaksimal mungkin, ya kan? Ras, yakin aja Ras. Pokoknya kalian pasti menang. Nora lo semua. Terserah deh ya mau yang menang tim siapa kek. Tapi lo harus tahu ya, yang pastinya menang tuh gue, bukan kalian. Kenapa sih lo selalu negatif banget? Yang kayak gini nih yang bikin tim kita fail. Bodo amat. Halo Bianca, kalau tim kita kalah udah pasti lo juga kalah, Keles. Mikir dong. Lo aja sana yang mikir, nyuruh-nyuruh gue mikir lagi. Siapa lo? Udah. Ngapain sih jadi berdebat kayak gini? Mendingan sekarang kita mulai ngerjain tugasnya. Kan waktu udah berjalan. So ketua banget sih lo. Girls, mendingan kita sambil jalan aja yuk. Kita bahas ini di mobil aja. Yuk, yaudah yuk. Semangat Tim Putih! Nah, kita kayak di sana, kita sih mau ada kayak acara gitu, kayak program. Yaudah deh, kalau gitu siapa yang mau masuk duluan? Yang mau Lo aja deh, lo aja. Gue nih. Iya. Ya udah deh. Eits, tar dulu. Kasih tau ke gue, alamatnya di mana? Bianca, lo kan ikut bareng kita, masa misah? Menurut lo, gue harus semobil sama Kuman and para loser yang lainnya? No way. Udah cepetan kasih tau ke gue, alamatnya di mana? Gue bawa mobil sendiri. Bianca, tapi kan emang peraturannya kayak gitu, lo harus bareng kita dong. Bawel banget lo ya. Udah tinggal kasih tau doang alamatnya di mana. Ribet banget. Ya udah terserah lo sih, tapi yang pasti kita harus tetap pergi bareng ke sana. Semangat ya semuanya. Bye-bye. Hati-hati ya. Oh, ini ada apa sih? Ini kok kalian belum pada jalan? Ada apa? Iya Kak, ini bentar lagi juga kita mau berangkat kok. Duh, males banget nurutin si Kuman. Tapi ada si Intan. Ntar gue didiskualifikasi lagi. Enggak deh. Eits! Gue yang di depan. Bi. Claudia, udah. Gak apa-apa, biarin aja. Biarin aja Bianca mau duduk depan ya. Kita duduk belakang aja yuk. Hai guys. Oke guys, semangat ya semuanya. Bye-bye. Apaan ini? Ini namanya kita kecolongan. Gimana sih? Saya udah sembunyikan Vino sejauh ini, tapi masih ada aja yang menyusup ke dalam rumah. Penjagaannya gimana? Halo? Mati aku. Kalau Bu Rani tahu itu penjaga-penjaga aku yang suruh olahraga. Nama Annabella bisa tercoreng kalau begini. Bimo. Annabella. Jawab. Iya Bu Rani, saya akan selidiki kenapa penjagaan kita begitu mudah untuk tertembus. Sekarang cari tahu Bimo. Dari mana mereka tahu keberadaan Vino? Baik Bu, saya akan telusuri siapa sebenarnya yang membocorkan semua ini. Dan pastikan penjagaan Vino diperketat. Karena saya gak bisa mentolerir ini semua. Paham kalian? Saya akan kerjakan Bu. Saya akan memperketat penjagaan Mas Vino. Dan saya sendiri akan berada di samping Mas Vino. Oke, kalau gitu, di mana Vino sekarang? Mas Vino ada di kamarnya Bu, sedang istirahat. Ya udah, kalau gitu saya akan menemui Vino sekarang. Untung gak ngebahas aku, untung aja. Ya memang sih, olahraga itu bagus buat kesehatan. Mens sana en corpore sano. Tapi kalau tidak tepat waktu, jiwa dan raga itu juga tidak jadi sehat.
Maksud kamu apa? Bimo, kalau bicara itu pakai bahasa manusia. Yakin, nggak ngerti. Memang sih, kalau orang tuh punya salah, pasti otaknya tumpul. Permisi. Awas kamu Bimo, berani-beraninya nyindir-nyindir Annabella. Lagian ngapain sih itu penjahat-penjahat datangnya pas aku lagi ambil alih tugasnya Bimo? Kalau begini kan aku yang minus jadinya. Mendingan sedikit, lumayan lah. Mom. Mau kemana, Vin? Vino mau ke kampus lah, Mah. Vino kan udah absen beberapa hari. Not this time. Kali ini kamu belajar di rumah aja ya. Lagi pula, di luar itu masih belum aman. Emangnya sekarang kalau Vino di rumah, Vino aman, Mah? Nggak juga kan? Buktinya kemarin aja mereka bisa tembus sampai ke resort. Enggak. Enggak mau, Vin. Mama nggak akan ambil resiko lagi. Mah, tapi Vino beneran nggak apa-apa kok, Mah. Lagian kan, ini bagian dari janji Vino ke Mama. Vino harus dapetin nilai bagus semester ini. Dengar ya, Vino. Sekali Mama bilang tidak, tetap tidak. Lagi pula, kamu pasti mau ke kampus sekalian ketemu Laras kan? Mah, kok jadi Laras sih, Mah? Ini beneran deh, Mah. Ini tuh bukan Laras intinya. Vino emang mau buat Mama bangga, Mah. Vino mau jadi murid yang berprestasi buat Mama. Tetap aja, Vin. Mah, coba Mama dengerin Vino. Mama tatap mata Vino. Vino baik-baik aja kok, Mah. Mama lihat sendiri kan? Lagian juga di kampus kan aman, Mah. Ada Bimo, ada penjaga-penjaga yang lain. Mama percaya kan? Atau gini aja deh, Mah. Kalau misalnya Mama masih nggak percaya, ada satu orang yang Mama percaya buat nemenin Vino. Gimana? Morning, all. Nah, ini dia orangnya, Mah. Pas banget. Ini mah yang Vino maksud, Mah. Sean, my best cousin ever. I love you, man. Gimana, Mah? Mama percaya banget kan sama Sean? Ya udah, kalau Mama masih nggak percaya juga sama Sean, coba Mama lihat ini. Apa ini? Tuh, Mah. Lihat kan, Mah? Sean refleksnya cepet banget, Mah. Lagian nih, Mah. Penjahat-penjahat kalau ngelihat Sean, mereka pasti bakalan kabur, Mah. Bakalan ketawa ngakak. Mereka nggak mungkin lah nyerang kita. Lagian, Sean ini kan bisa diandelin orangnya. Ya kan, Sean? Yes. Iya sih. Saya bisa diandalkan. Oke, Sean. I will trust you. Tapi ingat ya, dimanapun kalian berada, kapanpun, tetap akan diawasi oleh Bimo. Dan jangan lupa, Sean, Vino, jangan lepas dari pandangannya Bimo. Got it? Siapa? Yaudah, Mah, kalau gitu Vino berangkat dulu ya. Bye, Mom. Ayo, Sean. Sean, lo buka dong kabriolenya. Sayang banget hari lagi bagus kayak gini lo tutup. Buka. Nah, kalau kayak gini kan enak. Matahari silau, udaranya sejuk. Lo udah kacamata hitam nggak? Gue lupa bawa. Di sini. Mana? Di sini. Sini. Sean,
Lo bisa lebih cepet nggak bawa mobilnya? Gua nggak bisa kalau terlambat. Ayo buruan. Sean, lo nggak ngebut kayak gini juga lah. Pelan dikit bisa nggak sih? Lo kalau ngebut kayak gini rambut gue berantakan yang ada. Lo bawel banget, Vin. I'm so confused. Payah banget lo. Gitu aja bingung. Udah deh, gue aja yang bawa sini. No. This is my car. Ya udah makanya gue aja yang nyetir orang banget. Aduh. Lo yang norak, Vin. Ups. Sorry. Gue nggak sengaja. Norak lo. Udah bilang aja lo sengaja kan? Gue nggak bohong. Ya udah ngapain pelan-pelan gini jalannya? Ayo cepetan ngebut. Lo kenapa bikin gue begini? Gue jadi terjebak sama lo. Siapa juga yang mau terjebak sama lo? Males banget. Gue tuh kayak gini karena gue terpaksa atau nggak? Kalau nggak ngapain juga gue sama lo? Tukang tikung. Tikung? Oh, gini. Sean. Woi, lo tuh ngapain sih nyontoin juga? Lo usah dicontohin juga kali. Lagian ya, tikungan lo nggak enak banget, nggak smooth. Oh, maksud lo ini soal Laras kan? Bukan, ini soal Bimo. Ya iyalah soal Laras. Tapi Laras kan bukan pacar lo. Emang bukan? Tapi gue ini lebih dari pacar buat Laras. Paham? Oh, maksudnya suami. You guys are married? Astaga. Bener-bener ya? Ini anak falsnya keterlaluan. Dara sayang, masih di rumah atau udah on the way? Kok nggak dibalas-balas ya? Jangan-jangan sama papanya lagi. Aduh, ke-gap nih. Gue delete deh. Tapi gue pengen tahu. Oh ya, gue ditelepon. Now just wait. Dibalas. Berarti nggak ke-gap dong. Bisa breakfast bareng dong. Wait, a little surprise. Send. Pasti Dara ketawa sekarang. Bisa aja lu, Leon. Bisa aja lu, Leon. Pak, Ya. ini tehnya. Ya. Nggak sekalian sarapan aja? Bentar. Sebentar. Dara? Iya, Pak. Kok buru-buru banget? Mau kemana ke kampus? Lagian belum sarapan lu kamu. Ayo, duduk sebentar. Papa juga mau ngomong. Maaf, Pak. Tapi Dara harus buru-buru ke kampus. Ada janji dulu sama teman soalnya. Papa mau ngobrol sama kamu. Bentar. Sudahlah, Pak. Kasihan kan Dara, dia tuh udah janji sama temennya. Nanti kalau dia terlambat kan gak enak. Sayang, kamu berangkat aja ke kampus ya. Gak apa-apa kok. Dara, Papa pengen tahu. Ada hubungan apa kamu dengan Leon?
Leon, Pak. Leon sih cuman teman kampus Dara aja. Kamu yakin? Iya, Pak. Sorry banget nih, Pak. Kayaknya Dara harus pergi dulu ya. Dara, tolong jelasin ke Papa. Teman seperti apa Leon itu? Teman seperti apa? Aduh, gue harus bilang apa nih? Dara. Iya, Pak. Ikut Papa ya. Tapi, Pak. Ikut Papa sekarang. Yuk. Awalnya gue resah sih pacaran kayak gini. Tapi gara-gara dilarang, rasanya ada deg-deg ser gimana gitu. Leon. Ya, Pak? Kamu mau kemana? Mau ke kuliah? Nanti aja ke kampusnya. Kenapa? Papa sakit? Kamu sudah ikut andil masuk dalam urusan kantor. Papa mau ajak kamu ketemu orang yang mungkin bisa membantu masalah keuangan perusahaan kita. Habis kampus aja ya, Pak. Ntar Leon susul. Memang kamu mau ngapain di kampus? Leon, ini jauh lebih penting. Kalau sampai gagal, kita akan kehilangan rumah ini. Aduh, gimana nih? Gue udah janjian sama Dara. Tapi Papa bener. Perusahaan lebih penting saat ini. Gue gak boleh egois. Sarapan kan bisa kapan aja. Dara pasti ngerti. Ya udah, Pak. Bagus. Kamu sudah dewasa sekarang. By the way, mau ketemu siapa emangnya? Nanti kamu juga tahu. Finally, akhirnya gue bisa ke kampus lagi. Gue gak sabar mau nemuin Laras. Gue harus nyemangatin dia buat menangin putri kampus. Ngapain sih lo? Udah deh, gak usah ngintilin gue. Dengan lo ngajar aja ngapain kek. What? Tadi di depan Anti Rani, lo mau minta gue temenin lo? Jagain? No? Lo minta gue pergi? Enggak, gue gak butuh. Gue gak butuh lo jagain. Gue bisa sendiri. Udah mendingan sekarang lo pergi aja. Lo ngapain kek? Gue masuk ke kelas. Lo mau kuliah? Kelas lo di mana? I think that's the wrong way. Tau ah, lo banyak nanya kayak burung beo. Udah deh, diem aja. So, burung beo? Oh, I'm a bird. It's okay, I don't care. Pokoknya, gue akan jagain lo. Gak usah. Vin, lu baru datang. Lu gak nyemangatin Laras? Ini baru mau gue samperin. Kaca, lo ke kampus bukan mau kuliah, tapi mau ketemu Laras. Diam lo. Di mana tempatnya? Kalau hari ini sih acaranya bukan di sini, Vin. Hari ini acaranya ada di luar kampus. Di luar kampus? Kalau gue tanya di mana, nanti Sean malah laporin gue lagi. Mendingan gue cari tahu sendiri aja deh. Acaranya hari ini di mana? Oh, kali itu sekarang semua finalis sedang mengunjungi anak-anak jalanan yang ada di sekitaran Tanah Abang. Yaudah kalau gitu gue cabut ya. Sebut duluan ya, Vin ya. I wanna go there, Vin. Oke, kuliah yang bener ya. Tunggu. Enggak, lo gak boleh pergi. Why not? Soalnya, kalau lo pergi, gue bakal laporin ke mama kalau lo ninggalin gue. Tadi kan lo yang minta. Itu kan tadi. Tapi enggak. Sekarang gue minta lo temenin gue di sini. Lo gak boleh pergi. Kalau gue gak bisa ketemu sama Laras, lo juga gak bisa.
banyak debu, panas. Ntar makeup gue rusak lagi, baju gue juga kotor. Gue gak mau ah. Lagian gak ada tempat lain apa? Ini siapa sih yang milih tempatnya? Lo ya, Ras? Oke, teman-teman. Jadi nanti uang 5 juta yang tadi kita dapetin akan kita gunain buat adik-adik di sini yang kurang mampu. Jadi gue tahu di sekitar sini tuh ada satu tempat di mana orang-orang bisa secara sukarela ngajarin mereka belajar. Nah, adik-adik ini mereka semua tuh butuh banget bantuan kita. Terutama mereka tuh butuh kayak alat tulis, buku, dan sejenisnya. Jadi karena itu kita datang ke sini karena kita mau bantuin mereka secara langsung. Setuju banget, Ras. Kita kan harus memanfaatkan kesempatan yang udah dikasih ke kita, yaitu untuk menanamkan kebaikan sebanyak mungkin. Apaan sih lo pada? Gak usah so muna deh. So pakai mau bantu-bantu gelandangan. Gue gak mau. Ya udah, kalau lo nggak mau lo tunggu di sini aja, Bi. Lo kok gitu banget sih, Bi? Gak respect banget sama orang lain? Lo jangan asal ngomong ya. Gue bukan yang gak respect. Gue peduli kok sama orang. Ya, tapi maksud gue cara kalian tuh lebay aja, gak efektif gitu. Ya mendingan kalian langsung aja kasih duitnya tuh ke badan sosial. Udah beres kan? Gak usah repot-repot kayak gini. Duitnya juga gak seberapa kok. Ya itu emang mudah. Tapi apa gunanya kita buat lingkungan di sekitar kita dan juga sesama kita? Sekarang gini ya, Bi. Pemilihan ini bukan buat menilai bagaimana badan sosial itu membantu mereka. Tapi apa yang kita lakukan buat mereka. Setuju banget tuh, Ras. Ya kan, teman-teman? Iya, benar. Apaan sih? Alay lo semua. Kampungan. Gue mogok aja deh. Ya, lo yakin nih. Tapi semua acara ini didokumentasiin loh. Bodoh amat. Mendingan gue di mobil aja. Gak jelas. Udah Laras, waktu kita juga cuma sedikit kan, lagi pula ide lu udah dapat suara terbanyak. Kita cuma punya 3 jam, habis itu harus dipresentasiin. Mepet banget nih, yuk. Yuk. Yaudah. Loser, bye. Oke. Kita ajakin ke sana aja kali ya. Iya. Hai adik-adik. Ayo adik-adik. Ayo sini. Ikut kakak-kakak bentar yuk. Ayo sini. Ayo ikut. Semuanya yuk. Sini, Bon. Ayo kita ke sana ya. Iya sayang, kenapa? Mi, ternyata ya Mi, pemilihan putri kampus itu gak keren tau Mi. Bukan ala-ala kayak Miss Universe. Gak ada catwalknya, gak ada sesi photoshoot. Tapi malah disuruh baksos. Nyebelin banget kan Mi? Masa sih? Iya Mi, udah gitu ya, Bianca harus satu tim sama si Laras. Ya, si Kuman makin menjadi-jadi deh tuh, suruh teman-teman yang lain buat tentang Bianca. Sepertinya Mami salah ambil langkah ini. Oke Bi, nanti Mami akan cek sama tim panitia ya. Iya, yaudah deh Mi, Bi pulang aja ah. Di sini nggak enak, panas, banyak debu, bau, iu banget deh. Nggak bisa gitu dong Bi. Kamu itu harus survive biar gimana pun, apapun kondisinya, kamu harus tetap ada di kompetisi ini. Ingat loh, kamu harus menang. No excuse sayang. Tapi Mi, masa iya Bi malu dong harus ngikutin apa yang dilakuin si Laras? Nggak Bi banget deh. Bianca, kamu itu kan anak Mami. Yang cerdas dong sayang. Pakai cara yang elegan. Maksud Mami? Mami punya rencana. Gue nggak akan biarin lo pergi nemuin Laras. Daripada nungguin Vino, mending gue pergi nemuin Laras. Mumpung Vino di kelas. Rasain lo, kerja yang bener. Ngawasin gue.